Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Statistik and Probability kelas Ibu Insinyur Patikaris Putriyanti. Kali ini saya mengajak Anda semua untuk mempelajari uji chi-square menggunakan SPSS. Jadi sekali lagi mengulang outline setelah UTS sampai dengan UAS, di mana saat ini uji statistik 1 dan 2 sudah kita pelajarin. Sekarang adalah uji statistik menggunakan analisa uji chi-square. Nah, analisis chi-square di dalam SPSS sendiri, di dalam uji statistik sendiri biasanya digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dan akan menghasilkan tabulasi silang. Data yang nanti yang akan digunakan dalam pengujian chi-square adalah data kualitatif ataupun data primer, baik itu nominal, ordinal, dan scale. Chi-square sini nantinya digunakan untuk mencari hubungan dan tidak dapat digunakan untuk melihat seberapa besar hubungannya. Kriteria yang harus dipenuhi apabila kita menggunakan analisis chi-square adalah jika nilai sig kurang dari 0,05, artinya hipotesa awal atau halal ditolak. Namun, jika sig lebih dari 0,05, maka hipotesa awal diterima atau halal diterima. Atau jika nilai chi-square itu lebih besar daripada chi-square table yang nantinya kita cek di chi-square table, maka halal ditolak. Jika chi-square itu kurang dari chi-square table, maka nilai halal itu juga akan diterima. Berikut adalah contoh soal. Di sini terlihat bahwa ada bagian motivasi, ada bagian pendidikan. Di mana seorang peneliti ingin meneliti motivasi kerja berdasarkan tingkat pendidikan di sebuah perusahaan sebagai berikut. Di sini contoh misalkan motivasi rendah, pendidikannya S1, motivasi rendah pendidikan S1, tinggi S1, tinggi S2. Di sini motivasi nantinya ketika kita membuat variabel di SPSS untuk rendah nilainya 1, untuk tinggi nilainya 2. Kemudian sebaliknya untuk 1 itu untuk S1 dan 2 adalah S2. Yang ditanyakan adalah apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja dan juga pendidikan. Yang kedua, bagaimana tabulasi silang untuk variabel motivasi kerja dengan pendidikan. Nah, ini lanjut kita bagaimana cara kita memasukkan data ke dalam SPSS. Mari saya akan tunjukkan ke kalian sebentar. Jadi pertama kali kita buka dahulu software IBM SPSS Statistik yang saya miliki adalah versi 27. Baik, setelah layar itu terbuka seperti ini, kita coba close. Di sini sebelumnya saya sudah coba mengisi di latihan G pertemuan 15. Pertama kali kita klik view, kemudian kita masukkan variabel yang akan kita masukkan. Kalau kita lihat dari soal yang tadi, di soal akan saya minimize. Nah, dari soal yang ini dinyatakan bahwa ada dua variabel dan masing-masing variabel itu ada dua value.
yaitu yang pertama untuk motivasi, satu untuk rendah, dan dua untuk tinggi. Dan untuk pendidikan, satu untuk S1 dan dua untuk S2. Kemudian kita masukkan dari motivasi terlebih dahulu. Motivasi tipenya adalah numerik, labelnya motivasi. Kemudian kita masukkan value, caranya kita klik yang titik-titik ini, titik-titik biru ini, nanti akan muncul seperti ini, value 1, kita masukkan misalkan value 1, untuk kita ketik rendah, kemudian value 2, kita ketik tinggi, misalkan kita ketik tinggi, kemudian kalian harus klik add terlebih dahulu. Nanti kalau itu akan muncul seperti ini. Kemudian untuk S1 dan S2 juga sama, satu untuk S1, kemudian add, dan dua untuk S2, kemudian di add. Nah, setelah itu, kalian tentukan jenis measure-nya. Karena ini adalah tingkatan, tinggi, rendah, sedang, maka measure-nya adalah ordinal. Nah, bagaimana pendidikan juga S1, S2 itu kan jenjang. Jenjang itu artinya tingkatan, berarti kita pilihnya juga ordinal. Selain itu, kalau misalkan sudah ini semua sudah lengkap, kalian klik view, kemudian kalian pilih data. Di data ini kalian masukkan value label ya, data-datanya kayak gitu. Dari rendah ke tinggi. Nah, kalau misalkan kalian belum cetak value label, maka data yang kalian akan keluarnya berupa angka, tidak berupa pilihan tinggi rendah atau S1, S2. Tapi kalau misalkan kalian value labelnya dicek, maka dia akan muncul rendah, tinggi, dan S1 dan S2. Baik, setelah ini kemudian kalian jangan lupa di save, jadi file, kemudian save as, supaya apa? Supaya nantinya data kalian tidak hilang begitu saja. Jadi pastikan data-data yang kalian masukkan sudah tersimpan dengan baik. Setelah itu kalian klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kalian pilih adalah menu cross tab. Nah, di menu cross tab ini kan ada motivasi, motivasi itu di row, kemudian ada pendidikan, pendidikan itu di kolom. Nah, setelah itu kalian klik tambahnya statistik ya, statistik kalian pilih chi-square, kemudian pilih contingency coefficient, P and grammar course, kemudian kalian pilih risk, di sini klik risk, kemudian kalian pilih continue. Di bagian cell, klik juga, kalian pilih observer, kemudian expected, kemudian row, kemudian adjusted standarisasi. Jadi takutnya beberapa teman kita sudah pulang dan sudah tidak bisa backup data, makanya lebih baik di sininya kalian pilih adalah expected adjusted standardized. Jadi artinya kalau ada penambahan tidak mengubah ukuran dan lain-lain. Dan kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nanti ketika setelah klik OK, bentar, maka akan muncul namanya adalah sebentar, analyze, terus kemudian deskriptif, cross tab, masukin statistiknya, sebentar. Ini expected, row, 7, pilihnya P and grammar, chi-square, terus P, 7. Nah, bentuknya nanti setelah kita masukkan, kita klik OK. Nanti setelah klik OK, nanti akan muncul beberapa data seperti ini. Jadi yang pertama adalah data output SPSS dan analisisnya. Nah, yang kalian copy adalah case processing summary, yang ada motivasi pendidikan, nanti jumlah datanya ada 20, presentasinya 100%, ini juga ada 20, presentasinya 100%. Nah, kemudian data ini juga kalian copy dengan S1, S2, totalnya berapa persen, kemudian chi-square-nya wajib kalian fotokopi juga.
Terus kemudian symmetric measures, nah itu juga kalian copy. Nah, kemudian risk estimate itu juga kalian copy. Setelah kalian copy, kalian menganalisa adakah hubungan antara motivasi kerja dan pendidikan. Hipotesisnya H0 ada hubungan antara motivasi kerja dengan pendidikan. H alternatif atau H-nya tidak ada hubungan antara motivasi kerja dan pendidikan. Kemudian pengambilan keputusan di sini kalau nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kalau lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kalau dilihat dari nilai chi-square itu, kalau misalkan lebih besar daripada chi-square table maka H0 ditolak. Tapi chi-square itu lebih kecil daripada chi-square table maka H0 akan diterima. Kemudian menentukan tabel chi-square dari tingkat signifikansi, misalkan katakanlah kita ambil 5%, DF sama dengan 1. Terus kemudian 0,03 tadi hasil kerja tadi ternyata kurang dari 0,05, maka hipotesa awalnya ditolak. Nah, kalau kita lihat chi-square itu, kalian bisa lihat di bagian sini. Persen chi-square, ada value-nya 9,731. Itu adalah chi-square itu, 9,731. Kemudian V-nya atau square yang dihitungkan, itu kalian bisa lihatnya sebentar. Nah, chi-square table-nya kita bisa cari di sini. Nah, tingkat signifikasinya 5%, DF 1%, berarti nanti di V-nya adalah 1, signifikasi 100% dikurangi 5%, berarti 95% atau 0,95. Nanti akan kelihatan bahwa chi-square table-nya adalah 3,841. Nah, kalau dilihat ternyata chi-square ini yang dihitung pakai SPSS itu lebih besar daripada chi-square tabel. Maka hipotesa awalnya ditolak atau H0 ditolak. Nah, ini contoh pertanyaan lainnya, bagaimana tabulasi silang untuk variabel motivasi kerja dengan pendidikan. Nah, tabulasi silangnya seperti ini. Analisanya bisa kalian tulis bahwa di dalam jumlah yang ada, yaitu di sini adalah S1. Di sini terlihat bahwa jumlah yang termotivasi atau jumlah ini adalah 10 mahasiswa dengan persentase totalnya ada 50%. Jadi 50% itu lumayan lebih banyak daripada yang lain ya. Kemudian S2 ada sekitar tadi 50%, ini sekitar berapa nih? 50%, kalau yang ini sekitar 60% kalau untuk yang S1, tapi expected-nya dia tinggi. Nah, tinggi itu ternyata lebih rendah. Jadi bukan lihatnya sini totalnya. Kalau ininya berarti 10% aja. Gitu. Jadi dari tabel ini harus kalian analisa menggunakan kalimat kalian sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan 15 di metode SPSS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you very much.